Halo semuanya, kenalin nama gue Rere. Di sini gue bakal ceritain pengalaman gue pakai HP baru gue nih, yaitu Infinix Zero 5G 2023. Mau tahu gimana cerita gue? Tapi kita masuk intro dulu kali ya. Oke guys, sebelum mulai nih gue cerita-cerita tentang pengalaman gue pakai HP ini, lebih baik kalian subscribe dulu kali ya, biar gue makin semangat gitu bikin video-video kayak gini. Jadi ini adalah HP baru gue, Infinix Zero 5G 2023 yang gue beli dengan harga 3.600.000-an lah ya. Kalau dilihat HP ini tuh ya oke lah ya buat harga 3 jutaan. Tapi kalian mau tahu nggak sih alasan gue ganti HP ke Infinix ini tuh kenapa? Jadi ini gue bawa HP lama gue, yaitu bentar, Infinix Hot 9. Ya ini HP udah 3 tahunan gue pakai. Gue waktu itu beli ini tahun 2020, berarti tahun 2020 awal gue beli ini. Dengan harga kalau nggak salah tuh seinget gue 1,8 kalau nggak salah. Cukup worth it dengan harga segitu. Mungkin kalian yang nggak punya budget lebih bisa nyoba HP ini sih, Infinix Hot 8, Infinix Hot 9. Gue pakai 3 tahun, gue pakai main game ya. Waktu itu sempat main PUBG juga, main ML juga. Tapi cuman kuat sampai 2 tahun buat main game, sisanya udah nggak kuat, udah nge-lag, udah penuh. Jadi cuman bisa main WhatsApp doang. Dan untuk daya tahan sih, ini HP kayak badak banget sih, baterai nggak bocor-bocor sampai sekarang masih aman baterainya. Gua ngecas kalau misalkan ngecas dari malam sampai pagi gitu kan, kayak udah full, bisa gue pakai seharian. Gue baru ngecas lagi pasti malam. Terus juga ini HP layarnya cuman lecet-lecet doang, ini bisa lihat. Ini udah pernah kebanting di kamar mandi, kebanting di aspal, kebanting dari lantai 2, kebanting pas konser, diinjek-injek orang, cuman lecet-lecet kayak gini doang. Coba lo bayangin. Kurang monster apa nih? Monsternya cuman ini doang fisiknya ya, cuman kalau spek mah nggak monster-monster amat kalau menurut gua. Nggak ada monster-monsternya malah. Dan akhirnya karena gua udah capek gitu, kayak aduh gua bosen nih nggak bisa main game gitu kan, gua ngeliat teman-teman gua pada main game gitu. Kayak akhirnya gua ganti ke ini, Zero 5G Infinix 2023. Ya dengan budget 3,6an ya menurut gue ini udah oke banget sih. Oke, di sini jadi gue beli warna yang submarine black. Tulisannya sih black ya, hitam harusnya. Cuman di sini kayak agak biru-biru gitu masih. Ya nggak sih? Kayak kena cahaya gitu dia kayak ngebiasin warna biru gitu. Apa karena submarine gitu ya, laut gitu. Jadi kayak ada biru-birunya gitu. Ya nggak tahu sih. Ya cuman gue nggak terlalu peduli amat soal warna. Di sini bisa dilihat kayak dia tuh ada bedanya gitu sama yang, nah ini hitam nih baru nih, ini hitam nih. Kalau yang Infinix yang lama yang hot tuh dia hitam, beneran hitam gitu. Bukan yang walaupun mantul cahaya gitu dia tetap hitam. Dan di sini bedanya sama yang Zero sama yang hot. Kalau yang hot nih dia sidik jari di belakang nih di sini. Cuman kalau yang Zero dia sudut apa di samping nyatu sama tombol power di sini bisa dilihat. Dan untuk kamera yang hot itu tuh dia kayak misah gitu kan, kayak emang ditempel gitu tuh, misah kan ada pinggir-pinggirnya. Cuman kalau yang si Zero ini dia kayak nyatu gitu. Desainnya kurang lebih mirip-mirip sama A73-nya Samsung sih kalau bisa kalian lihat nih, bisa kalian bandingin nih. Dia kalau setahu gua tuh kameranya kayak gini juga dan depannya kayak gini juga. Kameranya di tengah gitu, titik kecil. Terus ngomongin soal unboxing nih. Jadi pas gua unboxing ini dia ya menurut gua nih udah HP zaman sekarang ya, kan biasanya tuh dia kayak kalau beli HP tuh kayak beli HP batangan gitu, HP di Facebook gitu, cuman HP doang, nggak dapetin charger, nggak dapet headset dan lain-lain. Cuman di Infinix Zero ini pas gua beli itu dapetnya nggak cuma HP doang, gua dapet case, dapet charger, sama dapet anti gores. Jadi anti goresnya tuh langsung kepasang di HP-nya gitu, nggak perlu gua pasang-pasang lagi. Cuman ya gitu, anti gores plastik, anti gores murah. Ya emang cuman dipakai untuk sementara sih, cuman ya cukup membantu sih buat gue. Jadi pas gue beli HP, gue bisa langsung mainin HP-nya dan gue nggak perlu beli casan lagi sih. Ukuran dimensi pada HP ini itu sekitar 168,7 kali 76,5 kali 8,9 mm dengan ukuran display 6,87 inch. Ya untuk interface-nya sih menurut gue Infinix ini bagus-bagus saja sih. Tingkat kecerahannya maksimal ada di angka 500 nits dan menampilkan kecepatan refresh rate itu di 120 Hz yang bikin gua cukup nyaman untuk main game. Ya kayak di iPhone lah gitu, kayak mulus banget, bikin gua fasen, asik bikin fasen nggak tuh. Opsi refresh rate ini
sangat berguna banget nih buat gua. Contohnya nih, gua bisa beralih ke 120 Hz kalau lagi main game. Cuman kalau tiba-tiba cewek gua nelpon, gua tuh bisa langsung tiba-tiba berubah ke 60 Hz. Atau tiba-tiba gua pengen nonton film gitu. Ya itu bisa hemat baterai juga sih lumayan. Nah, untuk pengubahan opsi refresh rate ini dapat dilakukan secara otomatis lewat auto switch refresh rate. Oke, jadi ini HP ini bakal gue taruh dulu kali ya biar nggak ganggu fokus. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting menurut gua dan pasti kalian juga tunggu-tunggu sih, yaitu performa. Karena tujuan gua beli HP ini tuh ya ngegame kan. Terus juga kalian pasti nonton video ini karena lagi nyari HP yang buat gaming tapi murah. Nah, HP ini Infinix Zero 5G 2023 ini kemampuan gamingnya itu menurut gua bagus banget ya buat harga cuman 3.600.000. HP ini tuh dibekali dengan chipset Dimensity 920 5G. Kapasitas penyimpanannya juga nggak nanggung-nanggung, yaitu 256 dengan RAM 8GB dan bisa ditambah nyampe 13GB. Jadi itu kalian bakal dapat opsi nih pas awal-awal tuh bisa milih RAM mau nambah 3, 4 atau 5. Gue ngambil yang 5 biar langsung 13GB RAM gua. Ukuran memori yang cukup besar ditambah harganya yang murah. Meski ya ada sedikit kekecewaan sih kalau menurut gua. Kenapa chipsetnya tuh beda dengan versi yang global? Karena kalau yang global nih setahu gua tuh Infinix Zero 5G ini dia tuh chipsetnya bukan 920 tapi yang 1080 5G. Lumayan beda jauh sih, cuman ya di 920 ini gue nyobain buat main ML gitu ya enak-enak aja sih gitu, mulus banget lah kayak iPhone gitu. Bikin gua pasen main ML. Kayak apapun gue nggak main Assassin sih, cuman ya enak sih buat main HP gitu. Jadi kayak kalau lagi ada war-war gede, lagi ada hero-hero yang animasinya banyak kayak Glue, Export atau Sun gitu kan dia animasinya banyak ya. Itu menurut gua kalau pakai HP ini tuh ya bukan masalah gitu, lancar-lancar aja. Coba kalau dulu gua pasti takut kalau ketemu hero-hero itu karena bikin HP gua nge-lag. Cuman hari ini kita bakal coba nggak cuma main Mobile Legends doang, tapi kita coba main Genshin Impact juga. Oke, di 95 ya baterainya, kita lihat juga nih ketahanan baterainya sekalian. Oke, kita buka Mobile Legends. Menurut gua spekernya ya nggak bagus-bagus banget sih. Tapi ya gimana ya, HP harganya murah terus dikasih spek gaming. Ya menurut gua nggak usah nuntut banyak sih, bisa main game-game secara halus gitu, FPS tinggi juga menurut gua udah worth it banget sih. Sebenarnya spekernya ya agak mengganggu dikit sih suaranya gitu. Oke, kita coba lihat settingannya. Ultra. Oke, tuh. Ini di S23 belum bisa nih kayak gini nih. Refresh rate ultra, grafis ultra. Infinix bisa bos. Oke, ini kita udah level 4 nih. Oke sih, gua baru ngerasain nih main di grafik ultra. Soalnya kalau HP gua dulu, gua main rata kiri gitu. Kalau grafik ultra, rumputnya goyang loh sumpah nih. Nge-lag, rumputnya goyang nih. Duh, rumputnya goyang, nggak usah kelihatan di kamera ya. Kalau nggak kelihatan ya udahlah. Wow, nggak ada nge-lag sih. Ya, waduh, mati lagi dong gua. Animasinya oke sih menurut gue ya, kayak ya mulus lah. Cuman nanti kalau ada war gede kali berubah nggak nih FPS-nya. Ini untuk saat ini masih stabil aja, nggak ada nge-lag sama sekali sih. FPS aman, stabil. Syukur lu ketembak. Oke, jadi tadi kita udah tes game selama ya kurang lebih 15 menit lah ya. Dengan refresh rate ultra dan grafiknya ultra juga. Menurut gua ya aman-aman aja sih main di sini tadi. War gede gitu kan juga stabil, FPS-nya di 60, terus juga pas lagi landing biasa gitu nggak ada war gitu tetap di 60. Jadi kayak aman-aman aja sih buat nge-game di grafik ultra dan refresh rate ultra. Cuman minusnya adalah kalau kita pakai settingan kayak tadi gitu, refresh rate ultra dan grafik ultra, minusnya di HP panas ini. Ini HP panas 15 menit udah panas. Terus sama baterai, tadi kan kita 95 ya, 95 kalau nggak salah. 95 sekarang tinggal 88. Nih, 88 tuh.
tinggal 88. Cukup drastis sih kalau menurut gua dari 95 ke 88 buat hitungan satu game yang durasinya 15 menit. Cuman ya gue sih biasanya sih nggak pakai settingan kayak gitu sih, pakai settingan yang medium high aja, kayak grafiknya nggak ultra, ya di bawahnya lagi tuh high doang biasa, sama refresh rate-nya juga yang high, nggak yang super atau nggak yang ultra. Oke, kita coba sekarang game yang lain kali ya, game Genshin Impact. Tadi kan kita udah nyoba ML ya. Ya kalau ML so-so lah, aman sih, aman banget malah. Kita coba Genshin. Nah kalau Genshin gue nggak tahu nih settingannya gimana, maksudnya dia kuat nggak kalau main di ultra. Kalau ML kan kuat banget ya, kalau Genshin gimana nih? Apakah bisa ngelawan S23 kayak tadi ML? Kita coba di settingan ultra kali ya. Kita setting grafiknya. Grafik, oke ini masih custom. Ini customnya udah agak berat ya, gue main medium. Coba kita, oke kalau rendah, low ya, low itu masih aman, masih lancar. Wah, menengah aja udah merah nih guys, udah gak kuat HP gue merah ternyata. Cuman tadi gue bisa custom setting deh, kayak custom grafik gue deh, bentar. Ini resolusi rendernya coba kita di menengah, oke. Efek visual menengah, oh bisa. FX, oke ini udah ya ngakal-ngakalin lah biar nggak terlalu burik gitu ibaratnya. Untuk FPS ya stabil di angka 5960 sih. Oke, masih seru lah. Sudah masih bisa dibawa enjoy walaupun grafiknya yang nggak sebagus di HP-HP flagship lainnya kayak S23. Itu kan flagship lagi sih, kalau kata gue ada HP dewa itu. Cuman ya untuk HP 3,5 juta sih menurut gua bisa main Genshin dengan selancar ini ya oke sih, gak ada masalah. Oke guys, jadi gue jadi keseruan nih main Genshin. Menurut gua ya gimana ya, performa HP ini buat main Genshin sih kurang sih. Cuman ya kalau lo pengen sekedar main doang, menurut gua aman-aman aja. Cuman kalau lo butuh yang kayak wah grafiknya harus bagus nih, harus anti nge-lag, anti burik gitu ya nggak bisa pakai HP ini sih, pakai S23 baru bisa. Ini kalau HP ini ya cuma sekedar main sih. Kalau sekedar main ya lancar sih. Gue tadi settingan medium low itu rata di 60 fps pak, cuman paling dropnya ke 57 sih, paling low tuh dropnya ke 57, habis itu balik lagi ke 60. Kalau untuk baterai sih tadi gue main di baterai 88 ya. Setelah setengah jam main gue bisa berkurang, wah cukup drastis sih. Sekarang udah 70%. Tuh menurut gua ya kayak emang HP ini nggak dirancang buat main Genshin sih. Ini boros banget, setengah jam udah berapa tuh? 18% berarti setengah jam. Ya kurang sih ya buat main Genshin. Tapi gue cukup puas sih. Ya oke lah, masih oke sih kalau menurut gua. Oke, sekarang tadi kan kita udah nyoba ya nonton main game Genshin dan ML ya. Dan lumayan menurut gua baterainya sih lumayan ngedot banget sih buat main game. Sekarang kita coba nonton YouTube kali ya. Kita coba nih, gue nonton YouTube-nya Nat Geo nih. Kita coba 10 menit kali ya dengan kualitas yang tinggi gitu. Kita lihat berapa persen berkurangnya. Jadi tadi gua udah nonton YouTube selama 10 menit dengan kualitas HD ya 1080. Ya nggak berkurang banget sih, sudah nggak berasa gitu, cuman berkurang 2% doang. Oke, kita lanjut tes TikTok kan kali ya, sudah kita scroll TikTok sama scroll IG sekalian kali ya. Kita lihat berapa persen berkurangnya selama 10 menit juga kali ya. Wah, kalau TikTok sih ini kan udah 10 menit ya. Kalau untuk TikTok sih ya dia lebih deres sih daripada YouTube ya, gue bingung sih. Ini tadi 10 menit dia 4% dia berkurangnya. Lumayan ya, benar. Apa gara-gara kecerahan layar gua mentokin? Kayak nggak ngaruh-ngaruh banget sih harusnya ya. Pengaruh ya. Kalau IG sama kayak YouTube sih, cuman berkurang 2%. Soalnya gua nggak terlalu yang ini banget, kayak cuman lihat story doang, nggak yang nontonin banget gitu kan. Ya menurut gua masih aman sih ya untuk baterai 5000 mAh, sama dia juga memiliki fast charging di angka 33 watt. Jadi kalau misalkan baterai lo cepat habis gitu, fine aja sih. Kayak kalau misalkan berkurang gitu kan, ini kapasitas baterainya 5000 mAh ya.
ya untuk HP-HP zaman sekarang sih menurut gue udah standar banget. Oke, kita lanjut ngomongin kamera, fitur yang gak kalah penting di handphone menurut gua. Ya meski HP ini tujuannya buat ngegame nih dan ya kerja sehari-hari lah, tapi pastinya kamera tuh gue juga butuh yang bagus gitu. Jadi kayak kalau misalkan gua mau upload Instastory atau gua mau nge-pub ke pacar gua itu kayak tetap bagus gitu, tetap enak dilihat, nggak yang butek, nggak yang nge-grand gitu. Nah, Infinix Zero 5G 2023 ini dibekali dengan lensa AI 50 megapiksel, lensa mikro 2 megapiksel dan lensa depth 2 megapiksel. Menariknya nih, kamera Infinix yang satu ini dilengkapi dengan auto scene detection yang peningkatan warna pada gambar menjadi lebih tajam. Tuh, coba itu. Kurang canggih apa? Cuman ya jujur sih, ini kan ada 3 ya kamera ya. Yang gue pakai tuh kayak cuma satu doang sih yang kepake menurut gue. Kayak kamera biasa aja gitu. Itu udah bagus, ya udah gue juga udah seneng gitu. Selain fitur-fitur tadi yang udah gue sebutin nih, di kamera ini juga ada tambahan lagi tuh kayak night filter Infinix dan super night mode yang pastinya sesuai dengan namanya dapat mengambil foto dalam keadaan cahaya yang redup. Cuman ya menurut gue itu fitur yang nggak penting sih ya, kayak ya udah gitu, kayak ngapain gue foto malam-malam, bukan kebutuhan gue gitu. Mungkin kalau kalian emang yang orangnya demen banget foto bulan gitu, foto bintang-bintang, foto langit-langit malam, itu mungkin butuh. Mungkin kita bisa tes kali ya hasil kameranya kayak gimana. Ya tadi kan kita udah bahas game, bahas kamera, bahas desain, bahas harga juga. Cuman ada satu fitur yang menurut gua nggak kalah penting, yaitu NFC. Buat kalian yang orangnya cashless banget lah, terus kemana-mana kayak pakai m-banking banget gitu, ini butuh banget sih NFC ini. Jadi kayak nggak bikin kalian ribet, atau apalagi kayak kalau kalian nggak bawa duit gitu kan, nggak bikin kalian ribet banget sih kalau menurut gue. Cuman kalau gua sih, gua pribadi gua orangnya nggak yang cashless banget sih, gue butuh duit fisik. Jadi kayak bukan salah satu fitur yang penting menurut gua. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk HP seharga 3 jutaan ini menurut gua udah oke banget sih ya, dari speknya, dari kameranya, dari desainnya ya lumayan oke. Tapi buat ngegame sih paling oke banget sih, oke pakai banget. Nah nih buat kalian nih bocil-bocil yang main ML cuman bisa pakai Leslie ini, mending buruan deh minta ke emak kalian buat beliin HP ini, biar nanti lebaran punya HP baru kan, bisa pamer ke teman-teman kalian, bisa mabar juga nggak sih sama teman-teman kalian, main FF bisa, ML aja bisa, apalagi FF nggak sih ya, mungkin Genshin juga bisa kan. Buruan deh beli sekarang. Oke guys, jadi itu dia review gua mengenai smartphone Infinix Zero 5G tahun 2023 ini. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau ada pendapat lain nih mengenai kayak, bang nih bagusan Poco bang, bagusan ini bang, ya kalian yang kaum mending lah, yaudah kita gelut aja di kolom komentar ya, kita bandingin nih siapa yang lebih bagus. Oke, jangan lupa juga nih untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nih buat follow Instagram kita dan TikTok kita di @hielectronic.id. Oke, makasih ya udah nonton video ini sampai habis. See you in the next video and dah.